Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Fadul Rahman dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dan nomor NIM 01031182429008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua itu tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke kurva permintaannya, kita kan harus membahas dulu sih eh, apa sih hukum permintaan itu. Jadi kita akan menjelaskan. Hukum jika harga atau kita sebut price dari suatu barang X itu meningkat, maka jumlah kuantitas dari barang itu akan menurun. Jumlah barang itu akan menurun. Q ya. Q. Dan sebaliknya, jika harga dari barang X ini menurun, maka kuantitas dari barang X itu akan meningkat atau naik. Kenapa begitu? Jadi kita pikirkan saja ya, jika harga suatu barang itu lagi tinggi-tingginya, lagi naik, itu kan maksudnya orang-orang yang membeli itu kan sedikit, mereka akan berpikir dua kali jika ingin membeli barang itu. Nah, jika harga dari suatu barang itu menurun, pasti banyak orang yang ingin membelinya karena harganya yang lagi murah, lagi turun. Jadi akan banyak konsumen-konsumen yang akan membeli barang itu. Kita gambarkan saja kurva permintaannya. Ya. Ini harga ya, di yang garis tegak lurus ini kita tulis harga. Dan ini adalah kuantitasnya. Kuantitas. Nah, jadi sudah ya. Jadi misal, jadi kan sesuai hukumnya kalau harganya itu meningkat, maka kuantitasnya itu kan menurun atau semakin sedikit. Jadi kita bisa dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Sorry. Nah, bisa ya. Tadi kan harganya begitu, misalkan harga penanya kan dua ribu naik dari tiga. Jadi misalnya sini kita 3.000 ya, 2.000. Maka dari 2.000 ini akan bisa ke 9. Harganya naik menjadi 3.000, maka dia itu akan semakin semakin sedikit, semakin mengalami kemunduran. Naik lagi menjadi 4.000 sih. 4.000. Dan itu semakin tinggi harganya, semakin sedikit makin turun. Sedangkan kalau semakin murah, harga itu semakin banyak. Kita bisa 2.000 ini bisa mencapai 9 quantity ya. Ini kita 5.000 sampai ke 1, 2, 3, 4 dari 4 ini. Nah, dan juga ini kan juga ada ini dipengaruhi kurva permintaan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah mana ya? Sini. Faktor. Nah, yang pertama itu adalah bisa kita beli harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Jadi kita bisa PX, PY, PZ dan selanjutnya. Terus sudah itu barang substitusi, barang pengganti. Lanjut, itu juga ada yang namanya itu income atau kita sebut itu pendapatan. Jadi kita bisa pakai ya pendapatan, income atau pendapatan. Oke, terus kita lanjut lagi, ada yang namanya itu tuh selera atau T. Jadi kan selera setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi tidak mungkin selera orang tuh kita bisa menyamakan setiap selera orang yang berbeda-beda. Selanjutnya itu juga ada lanjut, habis itu ada E atau ekspektasi. Nah, jadi itu kan ekspektasi kita saat kita tuh membeli satu barang tersebut. Jadi kan harus bisa memenuhi sesuai ekspektasi. Nah, yang terakhir adalah P atau population atau populasi. Nah, ini garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi gini ya. Dari kiri atas ke kanan bawah garis permintaannya. Kurva penawaran. Nah, berbeda dengan hukum permintaan tadi, di penawaran ini jika suatu harga produk itu naik, maka kuantitas barang yang diproduksi akan juga meningkat. Jadi jika harga P atau price meningkat, maka barangnya itu juga akan bertambah atau juga meningkat. Kuantitas meningkat. Dan juga sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka kualitas dari itu juga menurun. Jadi yang kebalikan dari yang hukum permintaan yang tadi. Dan untuk grafik dan kurva ya, ini sama ya, kita kasih ini ada harga dan bawahnya Q untuk kuantitas. Nah, jadi kan dia kalau semakin itu meningkat itu semakin banyak juga. Kita coba, dan juga grafiknya ini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini adalah gambar dari garis ya, dan
Jika harga itu meningkat berarti kualitasnya juga meningkat. Contoh, jika harga satu barang kita taruh berapa, 5 ya atau 3, 5 ya? 5.000. Ini kita taruh misal berapa ya, misal 5 ya, 5 ya. Ini lanjut, misal di sini kan meningkat, jangan sini berapa ya, di sini saja. Nah, misal di sini ada 10, harganya juga 10.000 di sini. Nah, wait, oh salah, bentar ya, berarti di sekitar sini ya, masih ya. Nah, lagi kalau di sini ada berapa kan, 15 ya, lagi sini jadi ini juga 15.000. Nah, juga berarti mengikuti gitu, semakin itu semakin banyak, semakin tinggi harga semakin banyak barang yang diproduksi, dan jika ini semakin rendah itu kuantitas barang juga semakin sedikit. Nah itu dia, ini biasanya ini ke kiri atas ke kan, kiri bawah ke kanan atas. Nah ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Salah satunya itu ada banyak faktor ya. Salah satu faktornya yang pertama ada bisa ada tenaga kerja. Yang kedua ada bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, bahan. Yang ketiga ada kewirausahaan. Yang keempat itu juga ada namanya teknologi yang digunakan. Jadi semakin canggih teknologi berarti semakin banyak juga yang barang yang akan dihasilkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi faktor tandanya berbeda dan juga faktor penawaran itu juga berbeda. Jadi lanjut, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini adalah sebuah graf di mana titik temu antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Jadi kira-kira akan ada titik potong di tengah seperti ini. Kan kan dia ditemukan di tengah-tengah sini, itu yang disebut sebuah keseimbangan pasar. Tapi yang dikatakan jika faktor lain itu tidak berubah. Nah, tapi kalau faktor produksi tadi itu ada yang berubah, misalnya itu teknologinya yang baru, harga yang mahal, ataupun bahan bakunya baru dengan harga yang lebih mahal, itu terjadi perubahan harga kan di situ. Nah, ini berarti kan ada garis lagi sini.
akan menemui titik baru yang berubah. Misal yang awalnya tuh harga barang pokok itu misal apa ya di sini 3.000, tapi jikalau harganya itu naik menjadi 5.000, nah itu akan membuat titik baru di sini. Kan terjadi suatu pergeseran dari keseimbangan pasar. Kan bisa lagi di sini ada misal harganya itu menurun atau lebih murah. Sini misal kita taruh 2.000 ya. Nah, akan ada garis bawah lagi sini. Nah, membuat cabang baru sih. Nah, titik yang baru juga. Ya misalnya di sini dulu harga apa misal sebuah perusahaan menjual barang X ya. X. Harga barang X ini awalnya itu kan bahan pokoknya 2.000. Yang pertama X2 3.000, X3 5.000 ya. X1, X2 dan di sini X3. Nah, jadi kira-kira seperti inilah misalnya ada harga-harga yang dibeli suatu proses permintaan dan penawaran.